Perhatikan gambar sebuah pesawat yang akan mendarat di landasan pacu pesawat terbang berikut ini. Pilot telah memperhitungkan arah turun pesawat sehingga pesawat tidak langsung jatuh ketika turun ke landasan. Dengan demikian, orang-orang yang berada di dalam pesawat tidak jatuh atau terombang-ambing ketika pesawat mulai mendarat. Tahukah kalian bahwa salah satu ilmu yang digunakan dalam memperhitungkan arah turunnya pesawat tersebut ialah vektor? Nah, apakah yang dimaksud dengan vektor? Bagaimana definisi vektor dalam matematika? Mari kita simak pembahasan lengkapnya berikut ini. Permasalahan pendaratan pesawat tersebut merupakan salah satu penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan penerapan vektor, yakni seperti berikut. Panah. Seorang pemanah mengarahkan anak panah ke bidik sasaran supaya tepat sasaran. Layang-layang. Seseorang yang bermain layang-layang harus menentukan arah tali layang-layang supaya layang-layang dapat tetap terbang di udara. Jungkat-jungkit. Wahana permainan jungkat-jungkit ketika dimainkan oleh anak-anak tidak menyebabkan anak tersebut jatuh. Pengibaran bendera. Ketika upacara bendera, pasukan paskibra atau pasukan pengibar bendera harus menentukan besar sudut simpangan tali yang akan ditarik supaya bendera dapat naik pada tiang bendera. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas pengertian vektor dan cara penggunaan vektor dalam matematika. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan vektor, kita ingat kembali mengenai besaran skalar. Apakah kalian masih ingat mengenai besaran skalar? Besaran skalar atau langsung disebut skalar adalah suatu besaran yang hanya mempunyai besar atau nilai yang biasanya dinyatakan oleh sebuah bilangan. Contoh dari skalar ialah panjang, waktu, massa, suhu, luas, dan volume. Semua contoh tersebut adalah skalar karena hanya mempunyai besar atau nilai yang dinyatakan dalam bilangan. Misalnya, jika diketahui panjang meja adalah 1,5 meter, nilai 1,5 pada panjang tersebut merupakan skalar. Contoh lainnya, jika diketahui massa satu kantong gula adalah 1 kilogram, nilai 1 pada massa tersebut merupakan skalar. Hal ini akan berbeda dengan besaran vektor. Besaran vektor atau langsung disebut vektor adalah suatu besaran yang tidak hanya mempunyai besar atau nilai, tetapi juga mempunyai arah. Dengan demikian, vektor adalah suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contoh dari vektor ialah kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan medan magnet. Mudahnya, jika diketahui percepatan gravitasi bumi sebesar 9,8 meter per second kuadrat, nilai 9,8 pada gaya gravitasi bumi tersebut merupakan vektor. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan besarnya gaya gravitasi bumi mempunyai besar atau nilai 9,8 dan arahnya adalah ke bawah atau ke pusat bumi. Tentunya, kalian tahu bahwa gaya gravitasi bumi adalah gaya yang menyebabkan suatu benda yang mempunyai massa akan jatuh ke pusat bumi.
Contoh lainnya, mobil yang melaju dengan kecepatan negatif 100 km per jam. Besaran kecepatan mobil tersebut merupakan vektor dengan besar atau nilai 100 dan tanda negatif menunjukkan arahnya, yaitu ke arah yang berlawanan dengan arah acuan. Arah acuan adalah arah referensi yang ditetapkan dengan arah kanan sebagai arah yang bertanda positif. Karena arah gerak mobil ke kiri, arah gerak mobil bertanda negatif. Selain didefinisikan sebagai suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah, vektor juga dapat dinyatakan secara geometris sebagai suatu ruas garis yang mempunyai anak panah di ujungnya, yang dapat dilihat seperti gambar berikut. Pada gambar tersebut, panjang garis menyatakan besar atau nilai vektor, sedangkan arah anak panah menyatakan arah vektor. Dapat diperhatikan juga bahwa titik A merupakan titik pangkal vektor atau titik yang tidak ada arah panah, dan titik B merupakan titik ujung vektor atau titik yang ada arah panah. Penulisan vektor dapat dinotasikan sebagai titik pangkal dan titik ujung yang diberi tanda panah di atasnya. Atau dapat juga dinyatakan dengan huruf kecil tertentu yang diberikan tanda panah di atasnya, atau diberikan garis di bawahnya atau ditebalkan. Tidak ada aturan baku dalam pemilihan huruf kecil tertentu tersebut. Yang penting, huruf tersebut tidak boleh untuk menamakan dua vektor yang berbeda pada satu pembahasan. Notasi vektor biasanya menjelaskan nama dari vektor tersebut. Vektor pada gambar tersebut dapat dinyatakan sebagai vektor AB karena titik pangkal vektor adalah A dan titik ujung vektor adalah B. Atau dinyatakan sebagai huruf kecil a yang dinotasikan sebagai vektor A dengan tanda panah di atasnya atau garis lurus di bawahnya atau ditebalkan. Untuk lebih memahami notasi dari suatu vektor, perhatikan gambar berikut ini. Terdapat 3 vektor pada gambar tersebut. Vektor 1 dapat dinyatakan sebagai vektor Z dengan tanda panah di atasnya, atau garis lurus di bawahnya, atau ditebalkan, atau sebagai vektor XY, karena titik pangkal vektor adalah X, dan titik ujung vektor adalah Y. Vektor 2 dapat dinyatakan sebagai vektor K dengan tanda panah di atasnya, atau garis lurus di bawahnya, atau ditebalkan, atau sebagai vektor OK, karena titik pangkal vektor adalah O, yaitu titik 0,0 dan titik ujung vektor adalah K. Vektor 3 dapat dinyatakan sebagai vektor B dengan tanda panah di atasnya, atau garis lurus di bawahnya, atau ditebalkan, atau sebagai vektor BA, karena titik pangkal vektor adalah B, dan titik ujung vektor adalah A. Selanjutnya, perhatikan dua gambar vektor sebelumnya berikut ini. Gambar sebelah kiri merupakan vektor AB karena titik pangkal vektor adalah A, dan titik ujung vektor adalah B. Sementara itu, vektor 3 pada gambar sebelah kanan adalah vektor BA, karena titik pangkal vektor adalah B dan titik ujung vektor adalah A. Kedua vektor tersebut sama-sama memuat titik A dan titik B, tetapi jika letak titiknya berbeda, vektornya juga berbeda. Dengan demikian, vektor AB tidak sama dengan vektor BA. Kita telah membahas pengertian dari vektor dan cara penulisannya, termasuk juga penggambarannya secara geometris. Selanjutnya,
kita akan membahas vektor yang dinyatakan secara analitis, khususnya pada bidang R2, yaitu bidang datar, dan bidang R3, yaitu bidang ruang. Pada pelajaran matematika SMA, vektor yang dipelajari hanya vektor pada bidang R2 dan bidang R3. Pertama, vektor pada R2 atau vektor pada bidang datar. Vektor pada R2 dinyatakan sebagai pasangan bilangan yang ditulis secara horizontal atau mendatar sebagai berikut. Pasangan bilangan juga dapat ditulis secara vertikal atau tegak sebagai berikut. U dan V adalah suatu bilangan. Bilangan pertama yaitu U menyatakan besar vektor ke kanan, atau nilainya positif, atau ke kiri, atau nilainya negatif. Bilangan kedua yaitu V menyatakan besar vektor ke atas, atau nilainya positif, atau ke bawah, atau nilainya negatif. Notasi bilangan U dan V dapat diganti dengan huruf lainnya sesuai keperluan. Vektor pada R2 digambarkan pada koordinat Kartesius XY sebagai berikut. Terdapat vektor U, V. Koordinat U menyatakan besar vektor ke kanan dari pusat ordinat X sama dengan 0 pada sumbu X dan mempunyai nilai positif. Koordinat V menyatakan besar vektor ke atas dari pusat ordinat Y sama dengan 0 pada sumbu Y dan mempunyai nilai positif. Perhatikan sekali lagi gambar vektor sebelumnya berikut ini. Ketiga vektor pada gambar tersebut merupakan vektor pada R2 karena digambarkan pada koordinat Kartesius XY. Vektor 1 memiliki arah dari titik pangkal X ke kanan sebesar 5 satuan, dan ke atas sebesar 3 satuan sampai titik ujung Y. Kita dapat menyatakan vektor tersebut sebagai berikut. Vektor XY sama dengan 5,3. Vektor 2 memiliki arah dari titik pangkal O atau 0,0 ke kanan sebesar 5 satuan, dan ke atas sebesar 3 satuan sampai titik ujung K. Kita dapat menyatakan vektor tersebut sebagai berikut. Vektor OK sama dengan 5,3. Vektor 3 memiliki arah dari titik pangkal B ke kiri sebesar 3 satuan, dan ke atas sebesar 7 satuan sampai titik ujung A. Kita dapat menyatakan vektor tersebut sebagai berikut. Vektor BA sama dengan negatif 3,7. Perhatikan bahwa vektor XY dan vektor OK sama-sama bernilai 5,3. Artinya, kedua vektor tersebut memiliki nilai dan arah yang sama. Apabila terdapat dua vektor mempunyai nilai dan arah yang sama, kedua vektor tersebut adalah sama. Pembahasan mengenai kesamaan vektor akan dibahas lebih lanjut pada pembelajaran selanjutnya. Kedua, vektor pada R3 atau vektor pada bidang ruang. Vektor pada R3 dinyatakan sebagai pasangan bilangan yang ditulis secara horizontal atau mendatar sebagai berikut. Pasangan bilangan juga dapat ditulis secara vertikal atau tegak sebagai berikut. U, V, dan W adalah suatu bilangan. Bilangan pertama yaitu U menyatakan besar vektor ke depan atau nilainya positif, atau ke belakang atau nilainya negatif. Bilangan kedua yaitu V menyatakan besar vektor ke kanan atau nilainya positif, atau ke kiri atau nilainya negatif. Bilangan ketiga yaitu W menyatakan besar vektor ke atas atau nilainya positif, atau ke bawah atau nilainya negatif. Notasi bilangan U, V, dan W dapat diganti dengan huruf lainnya sesuai keperluan.
Vektor pada R3 digambarkan pada koordinat kartesius X, Y, Z berikut ini. Terdapat vektor U, V, dan W. Koordinat U menyatakan besar vektor ke depan dari pusat ordinat X sama dengan 0 pada sumbu X dan mempunyai nilai positif. Koordinat V menyatakan besar vektor ke kanan dari pusat ordinat Y sama dengan 0 pada sumbu Y dan mempunyai nilai positif. Koordinat W menyatakan besar vektor ke atas dari pusat ordinat Z sama dengan 0 pada sumbu Z dan mempunyai nilai positif. Untuk lebih memahami penulisan vektor pada R3, perhatikan gambar vektor pada bangun balok berikut. Vektor berwarna biru memiliki arah dari titik pangkal D ke depan sebesar 4 satuan, ke kanan sebesar 13 satuan, dan ke atas sebesar 7 satuan sampai titik ujung F, sehingga kita dapat menyatakan vektor tersebut sebagai berikut. Vektor DF sama dengan 4, 13, dan 7. Vektor berwarna kuning memiliki arah dari titik pangkal E ke belakang sebesar 4 satuan, ke kanan sebesar 13 satuan, dan ke bawah sebesar 7 satuan sampai titik ujung C. Kita dapat menyatakan vektor tersebut sebagai berikut. Vektor EC sama dengan negatif 4, 13, dan negatif 7. Pada vektor berwarna hijau, memiliki arah dari titik pangkal G ke depan sebesar 4 satuan, dan ke bawah sebesar 7 satuan sampai titik ujung B. Tidak ada besar arah ke kanan atau ke kiri yang menyebabkan nilainya 0 untuk bilangan kedua. Kita dapat menyatakan vektor tersebut sebagai berikut. Vektor GB sama dengan 4, 0, dan negatif 7. Berdasarkan vektor-vektor yang telah kita bahas tersebut, kita telah memahami arah vektor dan cara penulisan notasi penamaannya. Selanjutnya, bagaimana dengan panjang vektor yang menyatakan besar atau nilai vektor tersebut? Dapatkah kita mengetahui panjang vektor-vektor tersebut? Sebelum kita mencari panjang suatu vektor, kita akan membahas notasi dari panjang vektor terlebih dahulu. Panjang vektor atau nilai vektor dinyatakan sebagai berikut. Mutlak dari notasi vektor. Contoh, panjang vektor AB dinyatakan sebagai mutlak dari notasi vektor AB. Panjang vektor Z dinyatakan sebagai mutlak dari notasi vektor Z. Panjang vektor atau UV dinyatakan sebagai mutlak dari vektor UV. Untuk menentukan panjang vektor, kita dapat menggunakan rumus yang dibedakan dalam dua kasus, yaitu rumus panjang vektor pada R2 dan rumus panjang vektor pada R3. Panjang vektor pada R2. Vektor pada R2 dinyatakan sebagai UV, dengan U dan V adalah suatu bilangan. Rumus panjang vektor atau UV adalah sebagai berikut. Panjang vektor UV di R2 sama dengan akar dari U pangkat 2 ditambah V pangkat 2. Panjang vektor pada R3. Vektor pada R3 dinyatakan sebagai UVW dengan UV dan W adalah suatu bilangan. Rumus panjang vektor UVW adalah sebagai berikut. Panjang vektor UVW di R3 sama dengan akar dari U pangkat 2 ditambah V pangkat 2 ditambah W pangkat 2. Untuk lebih memahami cara menghitung panjang vektor pada R2 dan R3, mari kita simak contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Contoh soal, tentukan panjang vektor-vektor berikut.
vektor XY sama dengan 5 dan 3. Vektor EC sama dengan negatif 4, 13, dan negatif 7. Penyelesaian. Panjang vektor XY. Panjang vektor XY sama dengan akar dari 5 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Sama dengan akar dari 25 ditambah 9. Sama dengan akar dari 34 atau sekitar 5,831. Jadi, panjang dari vektor XY ialah 5,831. Panjang vektor EC. Panjang vektor EC sama dengan akar dari negatif 4 pangkat 2 ditambah 13 pangkat 2 ditambah negatif 7 pangkat 2. Sama dengan akar dari 16 ditambah 169 ditambah 49. Sama dengan akar dari 234 atau sekitar 15,297. Jadi, panjang dari vektor EC ialah 15,297. Dari penjelasan tersebut, kita telah memahami bahwa vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Salah satu aplikasi vektor pada kehidupan nyata ialah perhitungan arah turunnya pesawat seperti pada awal video. Vektor digunakan dalam komputer navigasi pesawat sehingga pilot dapat memantau arah tujuan pendaratan pesawat. Informasi tentang arah pesawat dan ketinggian pesawat. Dengan demikian, pesawat yang sedang mendarat tidak langsung jatuh ketika turun ke tanah. Pembahasan lebih lanjut mengenai vektor akan kita ulas pada pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Kesimpulan. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, besaran vektor atau vektor adalah suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contoh dari vektor ialah kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan medan magnet. Kedua, secara geometris, vektor dinyatakan sebagai garis yang mempunyai anak panah. Panjang garis menyatakan nilai vektor, sedangkan arah anak panah menyatakan arah vektor. Vektor tersebut dinyatakan sebagai vektor AB karena titik A merupakan titik pangkal vektor dan titik B merupakan titik ujung vektor. Ketiga, secara analitis, vektor dinyatakan sebagai pasangan bilangan yang ditulis secara horizontal atau mendatar, atau ditulis secara vertikal atau tegak. Vektor pada R2 dinyatakan sebagai UV, dengan U dan V adalah suatu bilangan. Vektor pada R3 dinyatakan sebagai UVW, dengan UV dan W adalah suatu bilangan. Keempat, panjang vektor menyatakan besar atau nilai vektor yang dinotasikan sebagai mutlak dari notasi suatu vektor.